Halo anak-anak yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini bersama Miss Rizka kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran pertama dan kedua. Jadi simak baik-baik dan siapkan buku modul kalian, bukalah halaman 39 dan jangan lupa siapkan juga alat tulis kalian. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, supaya siswa dapat mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat. Yang kedua, supaya siswa dapat membandingkan berat benda. Yang ketiga, supaya siswa dapat menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Dan yang keempat, supaya siswa dapat mengetahui bahan buatan dalam membuat karya. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi tanda tanya. Nah anak-anak, tanda tanya itu bentuknya seperti ini, anak-anak sudah tahu kan? Kalimat untuk menanyakan sesuatu itu disebut kalimat tanya. Nah, kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Jadi saat ada kalimat tanya, kita harus membacanya dengan logat seperti orang yang sedang bertanya. Perhatikan contoh percakapan berikut ini. Lihat juga di buku modul kalian, di sana ada percakapan antara Lani dan Komang. Kita mulai ya. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya Komang. Iya cantik ya, bunganya berwarna merah. Ayo Komang, kita petik bunganya. Tidak boleh Lani. Mengapa tidak boleh dipetik Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, dari percakapan ini apakah anak-anak sering memetik bunga sembarangan? Jika sering, jangan lagi ya. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, kata Komang. Nah, pada percakapan di teks di layar ini, anak-anak melihat yang mana merupakan kalimat tanya. Yang mana? Ya, ini mengapa tidak boleh dipetik Komang, tanda tanya. Nah, mengapa itu merupakan salah satu kata tanya. Di sini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya berikut, yaitu ada apa, siapa, kapan, dan berapa. Tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan tanda baca yang tepat. Nah, contohnya, Miss Rizka contohkan ya. Kata apa? Apa yang dibicarakan oleh Lani dan Komang? Tanda tanya. Misalnya yang B, siapa? Siapa yang ingin memetik bunga mawar merah itu? Tanda tanya. Nah, anak-anak boleh bebas menggunakan kalimat tanya seperti apapun, yang jelas anak-anak memenuhi kalimat tanya apa, siapa, kapan, dan berapa. Silahkan buat pada kolom yang sudah disediakan di buku modul. Buatlah menggunakan huruf tegak bersambung dan gunakan tanda baca yang tepat. Nah, anak-anak, tanda baca yang anak-anak gunakan di sini adalah tanda tanya. Oke, jangan lupa berikan tanda tanya. Selanjutnya kita beralih ke muatan matematika, yaitu membandingkan berat benda. Nah, untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Tetapi jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Perhatikan kesetaraan satuan berat berikut ini. Bandingkan dengan menuliskan lebih berat dari atau lebih ringan dari. Nah, lihat ketentuannya di sini anak-anak. Di sini ada 1 kg itu sama dengan 1000 G atau gram. 1 kg sama dengan 10 Hg, 1 Hg sama dengan 100 G. Soal
yang A. Di sini ada pisang dan melon. Pisang beratnya 1 kg. Oh, 1 kg ini dirubah menjadi 10 Hg karena melonnya ini satuan beratnya 20 Hg. Nah, sekarang kita ini sudah sama-sama Hg ya. 10 Hg dan 20 Hg. 10 itu lebih ringan dari 20. Jadi, pisang itu lebih ringan dari melon. Yang B. Di sini ada semangka 3 kg sama dengan 30 Hg. Ada kue beratnya 8 Hg. Nah, karena ini awalnya kg, kita harus mengubah kg ini menjadi Hg karena kue ini satuan beratnya Hg. Jadi diubahlah jadi 30 Hg. Jadi kesimpulannya semangka itu lebih berat dari kue. Yang C. Di sini ada anggur. Anggur 4 Hg sama dengan 400 G. Lalu ada buah papaya itu 800 G beratnya ya. Nah, ternyata di sini awal mulanya anggur itu satuan beratnya Hg, diubah menjadi G karena berat pepaya itu satuan beratnya G. Nah, di sini 400 Ag mesti sekali lihat dari ketentuan yang sudah ada di atasnya ya. Jadi kesimpulannya buah anggur itu lebih ringan dari buah pepaya. Selanjutnya ada tugas di halaman 41. Ayo berlatih. Perhatikan kesetaraan satuan beratnya terlebih dahulu, lalu bandingkan dengan menuliskan lebih berat dari atau lebih ringan dari. Contoh yang pertama, ini ada buah nanas dengan berat 5 kg. Ada buah mangga dengan berat 3 kg. Apakah di sini satuan beratnya sudah sama? Iya ya, sudah sama-sama kg. Jadi kita tidak perlu mengubah. Nah, sekarang kesimpulannya, ini apakah lebih berat atau lebih ringan? Silahkan ditulis di sini. Yang kedua, di sini ada manggis dengan berat 6 kg. Di sini ada durian dengan berat 80 Hg. Oh, berarti kita harus mengubah beratnya manggis ya. 6 kg diubah menjadi Hg. Berapa menjadinya? Ya, 60. Nah, sekarang kita sudah bisa membandingkan 60 Hg itu lebih berat atau lebih ringan dari 80 Hg. Silahkan ditulis di sini. Soal yang ketiga, tuliskan tanda lebih ringan, lebih berat atau sama dengan. Nah, anak-anak, di sini tanda lebih berat itu tandanya seperti ini, lebih ringan seperti ini, dan sama dengan seperti ini. Oke. Contoh yang pertama. Di sini ada 2 kg dibandingkan dengan 10 Hg. Apakah ini satuan beratnya sudah sama? Belum ya. Kita harus menyamakannya dulu. Jadi kita samakan menjadi Hg. 2 kg menjadi Hg adalah 20 Hg. Sekarang baru kita boleh membandingkan 20 Hg dengan 10 Hg. Yang mana lebih berat? Ya, 20 Hg lebih berat dari 10 Hg. Begitu juga seterusnya ya anak-anak. Silahkan cari jawabannya dan langsung dikerjakan pada buku modul. Selanjutnya, beralih ke muatan PPKN, yaitu menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Misalnya di sekolah, tanaman tersebut harus kita rawat. Aturan dalam merawat tanaman itu banyak, yaitu contohnya yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur, memotong daun yang terkena hama, dan meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, anak-anak, selanjutnya ayo kita kerjakan ayo berlatih. Pada halaman 42. Yang pertama, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dan berilah tanda silang jika tidak sesuai dengan aturan merawat tanaman di sekolah. Gambar yang pertama, di sini ada Nina sedang memberi pupuk tanaman. Apakah
kegiatan Nina ini merupakan aturan merawat tanaman? Jika iya, beri tanda centang, jika tidak, beri tanda silang. Gambar kedua, di sini ada Budi sedang menyiram tanaman. Apakah kegiatan Budi itu merupakan kegiatan aturan merawat tanaman? Jika iya, silahkan centang, jika tidak, silahkan disilang. Gambar ketiga, di sini ada gambar seseorang sedang menebang pohon. Apakah menebang pohon itu merupakan kegiatan aturan merawat tanaman? Jika iya, silahkan dicentang, jika tidak, silahkan disilang. Selanjutnya kita beralih ke muatan SBDP, yaitu mengetahui bahan buatan. Sebelumnya Miss Rizka pernah menjelaskan mengenai bahan alam. Bahan alam itu bahan yang tersedia dari alam dan kita mengolahnya menjadi suatu karya. Sekarang kita akan belajar tentang bahan buatan. Bahan buatan adalah sesuatu yang diolah oleh manusia, bukan asli dari alam. Contoh karya dari bahan buatan, misalnya yang pertama, di sini ada kertas origami. Wah, bentuknya bagus-bagus sekali ya. Nah, anak-anak, kertas itu merupakan bahan buatan. Di sini juga ada gambar tas ya. Tas ini dari plastik. Ini dari plastik bekas Super Pel ternyata. Wah, bagus sekali ya, bisa dibentuk menjadi sebuah tas. Nah, plastik itu merupakan bahan buatan. Di sini juga ada topi. Topi diolah benang wol ya, dari benang wol. Benang wol diolah oleh manusia menjadi sebuah topi. Benang wol itu merupakan bahan buatan. Selanjutnya ada kotak tisu, dilapisi dengan kain flanel ya. Nah, kain itu juga merupakan bahan buatan. Nah, di sini juga ada boneka-boneka kecil-kecil menggunakan pakaian yang cantik. Nah, pakaian-pakaian boneka ini merupakan kain perca. Kain perca dari sisa-sisa kain yang lebih lebar. Kain perca, kain merupakan bahan buatan. Nah, ingat sekali lagi anak-anak, bahan buatan itu adalah bahan yang diolah oleh manusia ya. Anak-anak pernah atau tidak membuat karya dari bahan buatan? Iya, Miss Rizka sih pernah membuat burung-burungan dari kertas origami ya. Oke, itu saja tugas dan materi hari ini. Anak-anak di rumah, jika ada yang kebingungan, silahkan tanyakan Miss Wulan atau Miss Rizka. Jangan malu bertanya. Dan ingat juga anak-anak di rumah, jaga kondisi dan jaga kesehatannya. Semangat belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.